Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Di video kali ini kita akan coba tes cam Infinix Note 8 nih. Ini keluaran terbaru dari Infinix yang ya paling awal lah di tahun 2026. Hasil kameranya gimana nih? Karena di video kali ini kita akan lihat nih dari segi foto-fotonya, terus nanti videonya juga kita akan coba, terus beberapa fitur yang ada atau semua lah ya, semua fitur yang ada di Infinix Note 8 ini. Dan nggak lupa nanti kita juga akan banding-banding dengan HP yang lain yang tentunya kelasnya juga setara ya di harga Infinix Note 8. Dan terakhir nanti kita akan coba untuk upload ke sosial media. Apakah hasilnya akan terkonversi atau enggak nih? Buat kalian yang penasaran, tonton sampai habis ya. Untuk segmen yang pertama kita coba untuk foto-fotonya dulu ya. Tapi sebelum itu kita lihat fitur-fiturnya apa aja yang ada di kamera Infinix Note 8 ini. Kita masuk dulu ke kamera teman-teman. Nah, kalau di kamera sendiri kalian masuk akan langsung ke AI cam kayak gini ya. Terus di sebelah kiri ada video tentunya. Terus nanti ada vlog juga, ini bawaan ya teman-teman, nggak install lagi. Terus di sebelah kanannya ada portrait mode, terus ada super malam, dan ini yang baik nih, keren nih. Ada gerak lambat, selang waktu, video ganda, portrait AIGC, Skyshot, Pro, panorama, pixel tinggi, dan dokumen tentunya. Nah, kita coba untuk AI cam atau fotonya aja. Ini kita nggak otak-atik atau kita nggak ganti settingan apapun dari Infinix Note 8 ini ya. Nah, ini untuk settingannya lagi, sebenarnya bisa ya. Untuk rasionya, warnanya, foto live-nya bisa diaktifkan, dan bisa timer dan lain-lain gitu ya. Kita cuma nambahin ini nih, kisi-kisi ini, supaya kita ada garis bantunya sebenarnya. Oke, kita coba foto satu kali dulu teman-teman. Hasilnya akan seperti apa nih? Oke, kita lihat untuk hasilnya. Oke. Waduh, kok jadi tertegun gini dan nggak bisa berkata-kata ya. Tadi selama pemrosesan, terus akhirnya diproses. Jujur saya suka banget dengan hasil dari Infinix Note 8 ini karena lihat deh, kalian lihat dari segi warna abu-abunya ini, waduh matang banget lagi. Terus ini, waduh bagus nih ya. Ini kalau kita lihatnya normal aja, kalau kita zoom sampai mentok gitu ya noise-nya ada lah tipis-tipis nih, ada noise tipis-tipis gitulah ya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan kayak gini, waduh ini cantik sih untuk hasil kamera dari Note 8 yang ini nih. Terus kalau lihat dari dynamic range-nya di bagian atas, ini emang dominan warna putihnya, tapi sebenarnya ada kok warna-warna awan gitu, kelihatan kok bedanya sedikit-sedikit ya. Tapi kalau dilihat secara langsung sebenarnya memang awannya lagi hilang. Awan pada kemana ya ini kok hilang nih. Tapi emang ini warnanya putih-putih aja sih. Itu kalau dari segi fotonya teman-teman. Sekarang itu kamera utama, kita akan coba selfie ya. Selfie nih hasilnya kayak gimana. Oke, kita masuk dulu, kita balik kameranya, kita coba selfie dulu ya. Oke, ini tadi kita sudah selfie. Sekarang kita lihat lagi untuk selfie-annya. Nah, ini sedang memproses juga. Bisa dibilang ini tetap cakep sih teman-teman. Warna belakangnya dan tone color warna kulit saya ini masih tidak berbeda jauh. Warna kulitnya juga tidak yang dipercantik parah. Jadi masih bisa sangat diterima oleh saya. Buat kalian para cowok-cowok, kalau ngelihat dengan kamera depan seperti ini, aman kan ya? Apalagi yang cewek-cewek pasti suka lah dengan jenis-jenis foto seperti ini nih. Oke, kalau menurut saya untuk kamera depannya ini bisa dibilang bagus juga nih. Dari kamera utama sampai kamera depan untuk foto, Infinix Note 8 tergolong yang bagus. Nah, nanti kan kita coba untuk bandingin dengan kamera-kamera di kelasnya harganya gitu lah ya. Nanti ada segmennya. Nah, tadi ini adalah hasil fotonya, dan setelah ini kita akan lihat hasil-hasil foto atau beberapa fitur foto yang ada di Infinix Note 8 yang telah saya ambil juga.
Tadi kita udah bahas tentang foto-fotonya, sekarang kita akan coba untuk videonya nih teman-teman. Kita masuk dulu ke kamera kali ya. Nah, kita masuk ke kamera. Kalau kalian masuk kamera itu kan harus digeser dulu untuk video nih. Kita geser dulu video. Nah, di video sebenarnya ada pilihan nih teman-teman. Kita bisa rekam sampai 2K 30 fps sebenarnya. Cuman kalau kita aktifin 2K 30 fps, kita nggak bisa aktifin nih stabilisasinya. Nah, stabilizernya itu kalau aktif dia akan auto turun ke 1080p 30 fps. Jadi kita pakai aja ya stabilisasinya. Oke, kita akan coba rekam ke sana. Kita akan coba jalan aja. Hasilnya gimana? Silahkan nanti kita lihat aja ya. Oke, kita sambil jalan. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk kamera video dari Note Edge nih. Kalian menurut kalian gimana nih? Oke, tabrakin aja nih gimana nih? Oke, stabilisasinya menurut saya sih masih aman-aman aja dan bekerja dengan baik ya. Kalau menurut kalian gimana? Sekaligus ngenilai untuk audionya ya, oke atau enggak? Nah, itu tadi adalah perekaman untuk kamera utama teman-teman. Sekarang kita akan coba jalan balik ke sana, tapi kita pakai kamera depannya atau kamera selfie-nya. Kita balik dulu, resolusinya sama. Ini kita bisa mentok sama di 2K 30 fps juga. Cuman kita pakai stabilizernya, jadi dia akan auto turun ke 1080p 30 fps nih. Kita coba jalan aja, kita kayak sambil ngevlog gitu ya. Nah teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk kamera depan dari Infinix Note Edge. Kalau menurut kalian gimana nih? Stabilisasinya sih aman-aman aja ya. Dan ini sesuai dengan pergerakan tangan, pergerakan getaran tangan saya sih. Kalau menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Nah, itu tadi adalah percobaan perekaman dari kamera utama maupun kamera depan. Kalau menurut kalian hasilnya oke atau enggak? Kalau dari segi warna, terus stabilisasi, kalau dari saya pribadi aman-aman aja. Nggak ada tuh yang mengganggu atau getaran yang berlebihan dan warna yang berlebihan. Jadi aman dan oke lah untuk harga 3 jutaan ini Infinix Note Edge. Kalau menurut kalian gimana? Setelah ini akan ada fitur-fitur, beberapa fitur yang ada di Note Edge juga tentang video. Jadi pastiin sampai akhir. Dan ini adalah pengetesan untuk video ganda. Ini kelupaan jadi saya ngetesnya di rumah aja. Oke, ini kayak gini nih teman-teman untuk video ganda. Ini ada di dalam rumah dan cahayanya ya ini aja nih. Kita pakai tembak atas gitu lah ya. Nah, kalau menurut kalian gimana untuk hasilnya? Oke atau enggak? Silahkan teman-teman nilai sendiri juga ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba bandingin antara Infinix Note Edge melawan, ini juga barusan rilis ya teman-teman, Redmi Note 15, serta ini adalah HP 2 jutaan dengan kamera terbaik tahun lalu, yaitu Tecno Camon 40. Kalau dari segi harga sih sebenarnya, ya ini paling murah, cuman kami masih pede nih dengan Tecno Camon 40 karena emang hasilnya sebagus itu. Apakah Note Edge ini bisa ngelawan? Kita akan coba aja, kita masuk dulu ke kameranya teman-teman. Ketiga kamera ini, nanti kita akan coba foto dan video tentunya. Oke, sekarang kita akan coba fotonya dulu. Kita jepret aja, ini tanpa disetting apa-apa ya. Jepret, jepret, jepret. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Oke, kalau untuk Note Edge sendiri tadi secara pengalaman penggunaan dia akan memproses dulu nih. Prosesnya lebih lama ketimbang Renote dan Camon 40. Oke, dari segi warna sih ini kelihatan banget kalau Note Edge ini dia menerangkan gitu ya. Exposure-nya kayak ditambah supaya dia terlihat lebih terang ketimbang aslinya. Padahal di Camon 40 ini udah kayak natural banget dan cantik-cantik aja. Sebenarnya yang paling mirip itu adalah Redmi Note 15 sih kalau mendekati ke natural. Tapi kalau dari Note Edge sendiri hasilnya ini bener-bener terangnya itu dinaikin gitu. Jadi kayak terlihat seperti terang gitu. Kalau ditanya bagus atau enggak sih menurut saya antara ketiganya saya lebih mending ambil Tecno Camon 40 aja karena untuk hasilnya lebih natural dan cukup baik. Bukan yang natural jelek ya, tapi natural yang baik. Tapi kalau dibilang Note Edge baik atau buruk, ya masih tergolong baik. Yang terangnya tuh enggak yang se-ekstrim itulah seperti itu. Sekarang kita coba untuk videonya ya. Kita balik dulu, kita akan masuk ke videonya. Nah, ngomongin untuk video, dari ketiga HP ini,
antara Tecno Camon 40 dan Note 8 sendiri, ini resolusinya itu mentok di 2K 30 fps teman-teman. Dan Renote sendiri ini hanya mentok di 1080p 60 fps, jadi dia nggak bisa 2K nih. Nah, tapi karena stabilizernya untuk Tecno dan Infinix adanya di 1080, jadi ya kita sama ratakan aja ya. Di 1080p 30 fps untuk ketiga HP ini. Oke, untuk ketiga HP ini. Kita akan coba rekam jalan sekaligus untuk menilai stabilizernya. Oke, kita sambil rekam aja. Kita pencet dulu untuk ketiganya. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk ketiga HP nih. Dari Infinix Note 8 sendiri, terus ada Tecno Camon 40, dan Redmi Note 15 yang barusan banget rilis juga. Untuk hasil ketiganya gimana nih kalau menurut kalian? Kalau dari stabilisasinya sebenarnya ketiganya nggak yang berbeda jauh. Cuman kalau mau dibandingin, Camon ya jauh banget kalau sama Renote gitu. Dia geter banget sih kalau yang Renote 15 ini. Tapi kalau Note 8 sendiri, nah ini paling bijak nih pilihannya. Karena dia paling tidak getar dan paling tidak stabil juga sih sebenarnya. Tapi dari segi warna emang bagus kok untuk ketiganya. Nah itu dia untuk perekaman video dari ketiga HP ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Oke atau enggak? Kalau dari kami sih Note 8 nggak kalah jauh lah dari Tecno Camon 40. Dan perlu diingat teman-teman, Camon 40 ini harganya paling murah antara ketiga HP ini. Jadi kalau menurut kalian gimana nih dari segi hasil video dan foto dari ketiga HP ini? Silahkan komen di bagian bawah. Yang menang siapa? Yang paling bagus siapa? Nah setelah ini kita akan coba untuk upload ke sosial media. Dia akan terkonversi atau enggak dari Infinix Note 8. Oke, sekarang kita akan coba upload ke sosial media. Kita pakainya Instagram aja ya. Kita pertama masuk dulu ke Instagram. Terus kita masuk ke, ya ngambil langsung dari Instagram maksudnya. Kameranya. Ini story aja ya teman-teman. Nah ini jepret aja. Terus kita tulisin Note 8. Test cam Note 8 gitu ya. Note 8. Infinix gitu ya biar ngerti. Note 8 apaan Note 8? Kan banyak ya seri Note ya. Infinix. Oke, test cam Infinix. Test cam Infinix Note 8. Nah, ini gini-gini kan cakep ya. Gini kan cakep. Nah, oh iya malah belum dikomen ya hasilnya gimana. Oke, kalau teman-teman lihat dari hasilnya ini sebelum diupload ya, kita sambil upload aja. Upload ke cerita. Oke, kita lihat sambil tunggu. Nah, untuk hasilnya ini sambil mengirim atau diupload, tetap warnanya bagus-bagus aja sih kalau dilihat langsung dari HP-nya gitu. Ini udah ke-upload BTW. Jadi udah ke-upload, hasilnya oke-oke aja sebenarnya, nggak ada masalah. Kalau dilihat ya, masih bagus. Tidak ada konversi yang bagaimana. Coba nanti kita akan lihat di HP daily driver saya ya, apakah terkonversi atau enggak. Sekarang kita coba buat videonya atau perekaman videonya. Tahan aja nih. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk Infinix Note 8. Gimana nih untuk hasilnya, stabilisasinya yang diambil dari Instagramnya langsung. Silahkan kalian nilai sendiri ya, sekaligus untuk perekaman audionya. Oh ini better sih dari yang sebelum-sebelumnya. Bagus sih, walaupun bukan yang terbaik ya. Oke, ini kecilin dulu, yang ini kita tulisin tes video Infinix Note 8. Nah, kita tulisin begini aja, Infinix Note 8. Bagi kalian yang pengen ngelihat hasilnya itu ada di mana, kalian bisa mampir aja ke duogi.id, ini Instagram kami ya. Jadi bisa mampir aja, jangan lupa di-follow, nggak hanya mampir tapi juga di-follow karena ini pengikutnya masih sedikit sekali daripada yang di YouTube seperti itu. Oke, kita lihat dulu apakah sudah terupload atau belum. Untuk fotonya jelas udah, tadi kita juga udah komentarin, ini masih mengirim. Oke lah ya. Kalau dari kayak gininya sih sebenarnya nggak ada konversi yang amat berubah atau gimana. Nah ini udah terupload nih. Oke kok. Kalau dari HP-nya sendiri ya, itu nggak terkonversi yang bagaimana. Masih bagus-bagus saja. Nah sekarang kita akan coba lihat pakai HP daily driver. Ini saudara kembarnya ya BTW nih ya, ini kan sama ya. Ini saudara kembarnya kayak gitu. Nah, oke, kita lihat aja nih. Kita masuk dulu ke Instagram. Oke, kita masuk ke Instagram. Ini masih Instagram yang sama, duogi.id. Kalian masuk aja. Kita lihat hasilnya gimana.
Uh. Oh, ini kelihatan sih fotonya, kita bisa kayak lihat kalau dia diterangin. Jadi kayak komentar saya sebelumnya kalau Note Edge ini hasilnya memang kayak di boost diterangin gitu lah ya. Kalau dari videonya, oke, mohon maaf ini kayaknya emang terkonversi atau koneksi internet saya ya. Kalau kalian pada gimana nih di HP kalian masing-masing? Hasilnya berubah atau enggak? Kalau dari saya ngelihatnya kok berkurang ya resolusi, malah agak kayak buram, bukan buram sih, apa ya? Kayak resolusinya berkurang gitu. Nggak kayak waktu ngelihat dari HP Note Edge-nya sendiri. Nah, coba kalian mampir aja ke Instagram pribadi, Instagramnya duogi.id. Kalian lihat, nanti akan saya taruh di sorotan atau di highlight. Coba dilihat aja nih, hasilnya gimana. Kalau dari HP daily driver saya kok berkurang ya resolusinya. Tapi kalau ditanya, oke nggak bang untuk apa konten, untuk hasil kameranya, sejauh ini masih aman-aman banget. Walaupun bukan yang terbaik ya, balik lagi. Note Edge ini bukan yang terbaik, tapi kalau untuk konten dan untuk dailyan aman banget. Hasilnya oke lah ya untuk di HP kelas yang ini gitu ya, Note Edge ini. Jadi kalau menurut kalian sebenarnya gimana nih? Coba tulis komentar di bagian bawah ya. Terus buat kalian juga, ini sedikit catatan sih dari saya pribadi, ini keresahan sih sebenarnya dari tadi saya ingin ngomong. Itu di bagian ini teman-teman. Kalau kalian perhatiin, nih ya, kamera mungkin bisa di zoom dikit. Nah di sini ini ada kayak action button. Kalau di iPhone ini kayak ada tombol warna hijau. Ini kan yang kayak dibanggain sama Infinix juga. Sebenarnya kami nggak ada masalah dengan tombol ini yang bagaimana-bagaimana, karena warnanya pun menurut kami juga udah gonjreng nih, dari warna HP-nya udah beda. Bagus lah, fungsinya juga bisa kita atur sendiri kan. Bagus, jujur ini bagus. Tapi, nah keresahan saya adalah ketika kalian pakai HP ini kayak misalnya di grip, di phone holder atau apa gitu kan. Namanya HP kan ngegripnya di sini ya. Kalau ngegrip di sini kan ini tombol power nih. Tombol power, kalau ngegrip di sini mati HP-nya. Kalau ditaruh di atas sini ngegrip gini, volume up, volume down. Nah, kita kan biasanya taruh di bawah ya. Nah ngegrip di sini ini yang ketekan-tekan nih. Nah, ini ketekan-tekan nih. Gimana nih posisinya di sini? Ini sedikit keresahan aja sih. Nah, mungkin bisa ditaruh di sebelah sini ya, karena ini kosong juga kan. Nah, mungkin menurut kalian gimana nih? Coba komen di kolom komentar. Sebenarnya kayak gini tuh, penempatan kayak gini tuh oke atau enggak sih? Saya ingin dengar pendapat kalian, oke atau enggak. Nah, nanti setelah ini akan ada beberapa fitur yang hasil foto video juga, yang tadi juga sudah kami ambil juga. Dan nanti juga akan ada video malam dan foto malam, low light dan lain-lainnya. Mungkin kalian bisa nonton sampai akhir ya. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah nonton awal hingga akhir nanti. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang berlebih atau gimana-gimana gitu. Saya mohon maaf, terima kasih buat kalian sekali lagi. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk Note Edge, Infinix Note Edge. Ini kita di malam hari, kita deket dengan lampu, perekaman video, resolusinya ada di 1080p 30 fps. Ini kita dekat dengan lampu, dan satu kali kalau kita zoom ke 2 kali menjadi seperti ini teman-teman. Oke lah ya, aman atau enggak? Silahkan nilai sendiri teman-teman. Oke, ini karena kita masih dekat dengan lampu, kita akan jalan ke agak jauh menjauh kali ya. Yuk, kita sambil jalan aja. Oke, ini masih ada lampu, jadi sedikit menjauh mungkin di daerah sini lah ya. Nah, ini udah kira-kira agak jauh dari lampu. Sekaligus kalian untuk menilai audionya atau perekaman mikrofonnya oke atau enggak nih. Nah, ini kita udah sedikit jauh dari lampu.
Gimana nih hasilnya untuk Infinix Note 8? Oke atau enggak nih kalau kita jauh dari lampu? Nah, ini satu kalinya teman-teman. Kita akan ubah menjadi zoom 2 kali. Akan menjadi seperti ini teman-teman. Oke lah ya. Untuk hasilnya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk kamera depan dari Infinix Note 8 di malam hari. Ini saya benar-benar ada di bawah lampu, jadi kayak agak terang gitu lah ya. Resolusinya pun sama di 1080p 30 fps. Kalau menurut kalian gimana? Ini saya benar-benar dekat dengan lampu. Kita sambil jalan aja. Ini stabilize-nya on ya teman-teman. Coba kita sambil jalan, kita menjauh dari lampu nih. Untuk hasilnya gimana kira-kira ya? Oke, dia masih mendetek untuk wajah saya. Keterangannya silahkan dinilai sendiri. Ini saya cukup jauh dari penerangan atau cahaya. Nah, ya ini wajah saya udah nggak kelihatan. Kalau menurut kalian gimana untuk hasilnya? Sekaligus ngerekam atau menilai audionya ya, oke atau enggak? Sebenarnya bisa diaktifin untuk flashnya sih. Kita coba aja ya sekalian ya teman-teman ya. Hmm. Oke, ini flashnya dari layar, nggak kayak yang Infinix Hot 60 pp ya. Oke. Gimana kalau menurut kalian? Oke atau enggak nih untuk perekaman kamera depan di extreme night? Karena ini malam banget sih ngeteknya. Silahkan nilai sendiri teman-teman.